Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Biarlah kita memperingati hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya menikmati hadirat Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Tuhan Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala pelanggaran dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami rindu mengalami hadirat Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kami membutuhkan Tuhan. Kami memerlukan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Kami perlu campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau berdaulat penuh atas setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan. Beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Ubah hati kami, lembutkan hati kami, bukakan paradigma yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu memandang Tuhan, sehingga kami mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami rindu menaikkan syukur hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kenaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kenaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji hormat, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama
kita kasih salam kanan kiri saudara kita. Apa kabarnya hari ini? Mari kita naikkan syukur bagi Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Kenaikan syukur bagimu Tuhan. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu Saudaraku? Ya, haleluya. Hidup yang kau
hanya suka-sukamu Tuhan. Engkau akan membentuk setiap kami suka-sukamu Tuhan. Mari bergoyang lebih lagi biar kita semakin panas. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sebab itu suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nanti dua baris ini bergoyang, yang sebelah bertepuk tangan. Suka-sukamu ya. Asik-asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Gantian ya Bapak Ibu, yang sini memuji Tuhan, yang sini bertepuk tangan. Asik. Suka-sukamu Tuhan. Amin, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Goyangkan lagi-lagi ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Asik-asik ya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Shalala buat Tuhan. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya ajaib dan dahsyat, kami persilakan duduk. Tetap menikmati hadirat Tuhan. Dan tetaplah bersyukur senantiasa. Apapun keadaan kita, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita mau tetap mengambil sikap untuk bersyukur selalu.
Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan melihat hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur selalu Bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
bersama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Aku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Sangat ku cinta. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Katakan sekali lagi, oh Yesusku, Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Itulah yang kami katakan di hadapan Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan begitu setia dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan begitu luar biasa atas setiap musim demi musim yang kami lalui dan kami sudah lewati. Terima kasih. Ajari kami untuk selalu ingat akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga ketika kami selalu ingat akan hal itu, maka mulut kami akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kami mau belajar kembali dari firman Tuhan. Kami ingin memperkuat komunikasi kami dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Dan lewat firman-Mu pada hari ini kami mau belajar untuk lebih lagi Tuhan, bagaimana kami harus memperkuat komunikasi kami dengan Tuhan. Agar hubungan kami dengan Tuhan menjadi semakin lebih indah. Dan juga hubungan kami dengan sesama juga semakin lebih kuat lagi. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami pagi ini. Tuhan akan memberkati juga setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir bersama dengan kami hari ini. Ketika mereka ada di rumah karena ada gangguan dengan kesehatan mereka, biar Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan mereka. Tuhan sendiri akan memulihkan mereka. Agar di waktu kemudian mereka boleh bersama dengan kami beribadah. Bagi yang berada di luar kota, Engkau sertai, Tuhan tetap bersama dengan mereka, tibakan dengan selamat di tempat ini kembali untuk berkumpul di waktu-waktu mendatang bersama dengan kami. Berkati semua tim pelayanan Tuhan yang sudah melayani dengan begitu indah. Tuhan makin pakai hidup mereka semuanya, dan biar hidup mereka jadi berkat, dan biarlah mereka juga boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara boleh kembali hadir pada hari ini, di pagi ini ya. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Mei Bapak Ibu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni. Dan kemudian seterusnya akhirnya kita akan sampai juga di akhir tahun 2025 ya. Memang masih lama, tetapi saya tahu bahwa waktu itu berjalan begitu cepat sekali dan kita nggak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hari-hari di depan kita ini. Sekalipun kita sudah membaca situasi dunia ini,
Ya, situasi di bangsa kita, ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi pegawai-pegawainya, dan kemudian ada begitu banyak orang yang juga akibatnya mendaftar untuk bekerja di tempat yang lain, dan itu begitu banyak jumlahnya Bapak Ibu Saudara, dan kita tidak tahu berapa banyak di antara mereka yang mendaftar itu yang bisa diterima kembali untuk bekerja. Ya, itu artinya bahwa memang kondisi daripada dunia kita itu selalu membawa kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan itu memang tidak lama lagi. Ya, nah karena itu pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang akan nanti membuat kita harus mengubah paradigma kita. Ya, sekalipun sulit, tetapi kita harus bisa mengubah sikap kita, mengubah kehidupan kita untuk tetap menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari angkat Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu. Ketika saya menyerukan AOJ, Bapak Ibu akan kemudian membaca bersama-sama dengan saya, mengatakan seperti yang kita sudah ucapkan berkali-kali, ya. Oke, AOJ, katakan bersama dengan saya. Aku bersuka cita karena pagi ini Tuhan mengajarku dengan firman-Nya. Aku buka telinga dan pikiranku untuk kebenaran firman-Mu. Jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Apa itu AOJ? Ya, biasanya kan saya menyerukan GBT KAO Jepara. Mari katakan bersama dengan saya. Tetapi hari ini kenapa saya ganti kata itu dengan kata yang lebih singkat, yaitu AOJ. AOJ ini adalah kata yang akan selalu kita pakai dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Termasuk ketika Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang lain, maka kalau Anda ingin mengajak orang itu datang beribadah, maka katakan, yuk kita mau datang ke AOJ. AOJ itu apa Pak? AOJ itu singkatan dari Alfa Omega Jepara. Kalau saudara ingat kata KFC, PHD, kemudian apa lagi? JNE. Itu semua singkatan-singkatan yang tidak perlu saya sebutkan karena pasti Bapak Ibu sudah tahu. Ya kan? Nah, itu pula yang akan kita biasakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bertemu dengan siapapun dan Anda ingin mengajak orang itu bersama-sama dengan kita setiap minggu, maka sebutkan saja, yuk kita mau ke AOJ. AOJ itu singkatannya apa? Alfa Omega Jepara. Ya. Nah, jadi itu diingat-ingat saja Bapak Ibu Saudara, kata AOJ itu. Ya. Nah, mari kita akan bersama-sama sekarang masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang setia bersyukur. Judul ini enggak sulit untuk kita prediksi kemana arahnya. Ya. Dan mungkin saudara merasa, aku sudah tahu ini. Khotbah ini nanti bakalnya akan minta kita semua bersyukur kan? Nah gitu kan saudara. Karena memang dari judulnya sudah kelihatan, akhirnya itu mau kemana, endingnya mau kemana. Tapi walaupun saudara kita semua sudah tahu bakalnya kita mau dibawa kemana. Tapi saya tetap minta Bapak Ibu duduk dengan tenang. Anda dengarkan firman Tuhan hari ini. Anda nikmati firman Tuhan hari ini. Siapa tahu walaupun Anda sudah tahu akhirnya mau kemana. Mau dibawa kemana kita nanti dengan khotbah ini. Tapi saya akan memastikan Bapak Ibu akan dapat hal-hal yang baru di sana. Dan itu yang akan membuat kita kemudian berani untuk mulai mengubah paradigma kita. Ya. Nah, coba kita mau lihat dulu gambar ini Bapak Ibu Saudara. Ini gambar sengaja saya pilih dari sekian banyak gambar. Kemudian saya kok lebih mantep untuk menggunakan gambar ini. Ya, gambar ini adalah gambar dari sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Tapi Anda lihat mereka berdua begitu ceria. Wajah mereka itu begitu terpancar satu aura ya. Satu aura yang rasanya itu hidup itu enjoy buat mereka. Saya mau tanya ini Bapak Ibu Saudara, mereka dengan kita tuh sama enggak?
Sama-sama apa? Sama-sama manusia, betul enggak? Mereka dengan kita masih sama apa lagi? Sama-sama hidup, meskipun enggak tahu ini gambar ini diambil tahun berapa, ya. Tapi andai kata gambar ini enggak lama diambil, kita tahu sama-sama manusia. Kita tahu dengan mereka sama-sama masih hidup. Apalagi kita tahu juga ketika lihat gambar ini, sama-sama masih tinggal dalam dunia. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya untuk kita mau menunjukkan siapa kita untuk orang lain, ya, untuk menunjukkan bahwa diri kita ini punya tetap semangat dalam hidup ini, punya tetap aura yang menyenangkan orang, maka itu adalah pilihan. Bisa saja mereka memilih untuk wajahnya itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bisa saja mereka memilih untuk tidak tersenyum ketika difoto. Mungkin fotografernya bilang, Pak, tolong senyum. Mereka tetap cemberut, bisa enggak? Bisa. Kalau itu memang pilihan mereka. Loh Pak, tolong Pak, senyum sedikit Pak. Tapi mereka berdua tetap enggak mau senyum. Itu pilihan Bapak Ibu. Sama halnya dengan kita hari ini. Kita sama-sama masih manusia semuanya. Kita sama-sama masih hidup semuanya. Kita sama-sama masih tinggal dalam dunia ini. Bahkan kita masih ada di satu kota yang sama. Tapi persoalannya mengapa ada orang-orang yang kalau dipandang itu nyenengke. Tahu nyenengke ya? Kelihatan aduh wajahmu tuh wah enak kalau dilihat. Tapi ada orang yang ketika dilihat wajahnya enggak enak. Itu pilihan Bapak Ibu. Itu pilihan. Karena itu mari hari ini kita mau baca ayat ini ya. Ibrani pasal 13 ayat 15. Alkitab Bapak Ibu boleh Bapak Ibu buka. Saya minta Bapak Ibu selalu membawa Alkitab di tiap hari Minggu. Tujuannya adalah supaya kita dapat membukanya dan mencoret-coret apa yang memang kita perlu garis bawahi, kita perlu lingkari, kita perlu tambahkan, kita perlu koreksi dari terjemahan bahasa Indonesia ini yang kurang tepat ya. Nah, mari sama-sama kita akan buka dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat, saya ajak pada hitungan yang ketiga kita mulai membaca. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat yang saya tulis di depan ini Bapak Ibu. Ada bagian yang saya kasih garis. Ya, ada bagian kalimat yang saya beri lebih tebal daripada tulisan yang lainnya. Nah, itu yang akan Bapak Ibu juga lakukan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak bisa mempertebal tulisannya di dalam Alkitab ini, tapi Bapak Ibu bisa mungkin kasih lingkaran untuk menunjukkan ini perlu diingat. Nah, penulis Ibrani menuliskan marilah kita, itu yang saya kasih garis bawah. Jadi ini ajakan, ya, diajak kita ini diajak oleh firman Tuhan, mari. Ini undangan bukan? Ini undangan, ayo kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Ini ajakan. Yang namanya diajak itu boleh nolak, boleh tidak. Diajak kok. Kalau memang nggak bisa datang ya sudah, maaf nggak bisa datang. Namanya undangan bisa dipenuhi, bisa tidak. Tapi kalau itu sebuah perintah, itu tidak bisa ditolak. Namanya perintah harus dijalankan. Tapi kalau namanya sebuah ajakan, undangan, kita masih bisa antara menolak atau menerima. Nah, firman ini mengatakan marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur. Apa itu korban syukur? Dijelaskan di kalimat berikutnya, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini maka tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah agar kita tidak mengeluh, tetapi senantiasa bersyukur. Jadi dari tujuan ini berarti kalau tadi penulis Ibrani mengajak kita, mengundang kita, itu artinya kalau kita membaca tujuan itu, berarti kita mau merespon untuk ikut ajakan itu. Ya, untuk mau menerima undangan itu. Undangan untuk apa? Mempersembahkan korban syukur. Jadi tujuan ini adalah supaya kita semua tidak mengeluh, tetapi senantiasa bersyukur. Bisa enggak Pak? Nanti kita akan lihat ya, belum apa-apa sudah mulai pesimis nih Bapak Ibu. Apa mungkin Pak? Nanti dulu, waktu kita masih panjang. Nah Bapak Ibu, mengeluh tetapi kita diminta untuk senantiasa bersyukur. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, ya, ini gambar juga sengaja saya pilih dari sekian banyak gambar untuk mencoba membuat kita itu hari ini itu bersyukur gitu loh maksud saya. Ya, ketika saudara melihat gambar itu dan Anda masih ada di posisi hari ini, itu yang saya mau katakan, Anda jangan mengeluh, tapi coba bersyukur. Lihat ini gambar dari singa yang sedang melihat sekumpulan orang yang sedang dipimpin oleh seorang pria tua yang sedang berdoa. Dan dikelilingi oleh ribuan orang yang menyaksikan peristiwa itu. Andai kata kita ada di posisi itu artinya nyawa kita tinggal berapa lama, saya mau tanya. Ada yang bisa jawab? Ini singa bukan singa patung loh Bapak Ibu. Nek patung ya jek suwi. Bener enggak? Wong patung kok. Bisa apa patung? Enggak bisa apa-apa. Ini bukan singa patung. Ini singa hidup. Mungkin ileres podon delewer. Kepingin cepet makan. Ya, wong sudah dibuat lapar ini singa. Saya mau tanya, mereka ini hidupnya tinggal berapa lama sih? 1 hari 30 menit bisa jadi. Paling cepat mungkin 15 menit. Tidak sampai 1 jam. Mereka cuma tinggal berdoa, Tuhan kami serahkan nyawa kami. Lalu singa-singa diperintahkan untuk menyerbu mereka. Kocak-kaci dan pasti mereka semua mati. Andai kata kita ada di posisi itu, nyawa kita tinggal hitungan menit. Dan kalau sekarang kita ada ternyata di posisi hari ini, maka harusnya kita akan lebih banyak bersyukur. Mereka ini kebanyakan tidak mengeluh. Mungkin mereka takut, ya takut. Mereka cemas, iya. Mereka khawatir, iya. Tapi mereka diajak, ayo percaya kepada Tuhan. Ayo tetap yakin kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, Tuhan minta kita tidak mengeluh. Tapi senantiasa bersyukur karena kondisi kita masih lebih baik. Oh kita ini masih jauh lebih baik daripada orang-orang yang menderita ketika mereka mengikut Yesus pada zaman-zaman itu. Kita masih bersyukur kita hidup di kota Jepara, kita masih bersyukur bisa beribadah, kita masih bersyukur setidaknya kita masih bisa makan sehari 3 kali. Kita masih bersyukur setidaknya kita masih bisa pakai baju yang bagus. Kita bersyukur setidaknya kita masih sehat. Apalagi yang kita harus keluhkan dalam hidup ini. Lihat Bapak Ibu Saudara, mengeluh dan bersyukur itu adalah hasil akhir
yang bertolak belakang dari respon terhadap setiap kejadian atau peristiwa. Setiap kita menghadapi banyak kejadian dalam hidup ini, setiap kita menghadapi banyak peristiwa dalam hidup ini, tapi persoalannya adalah apa yang menjadi hasil akhir. Pada waktu kita menghadapi kejadian itu, peristiwa itu, apa yang menjadi hasil akhirnya? Yaitu respon kita itu apa? Waktu kita menghadapi sebuah kejadian dalam hidup ini, kita mengeluh atau bersyukur. Waktu kita menghadapi peristiwa dalam hidup ini, kita ini mengeluh atau bersyukur. Anda mungkin berkata, Pak, dunia ini kan makin gak baik, Pak. Memang, kita semua tahu dunia ini makin gak tambah baik. Setiap tahun itu walaupun dirayakan dengan meriah kembang api yang begitu luar biasa. Wah, tiup trompet. Wah, mereka senang-senang. Tapi dunia tetap tidak bertambah lebih baik. Dan mungkin di antara kita akan berkata, bukankah itu alasannya untuk kami tidak bisa bersyukur, Pak? Ya karena semakin gak baik, kenapa harus bersyukur? Bukankah itu alasannya kalau Bapak dengar saya ngeluh, kalau Bapak dengar saya protes, ya wajar kan? Karena dunia makin gak tambah baik. Kalau memang itu dibenarkan oleh Tuhan, ketika Anda tahu dunia makin bertambah gak baik dan kemudian Anda punya alasan untuk mengeluh, dan kalau itu dibenarkan oleh Tuhan, maka tadi yang kita baca ini, ya lebih baik dicoret aja. Ayat ini loh yang tadi kita baca bersama-sama itu, ya lebih baik dikasih silang aja, Alkitab Anda dikasih silang aja. Atau dikasih stiker aja ditutupi. Wes enggak usah kebaca itu ayat. Kan tidak. Tuhan tahu dunia makin enggak tambah baik. Karena itu Tuhan minta, ayo senantiasa mempersembahkan korban syukur. Ya. Nah, penulis Ibrani mengajak untuk penerima dan pembaca surat tadi itu untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Nah, kata senantiasa itu sama saja dengan membiasakan diri. Ya. Setiap pagi ketika Bapak Ibu bangun, yang Bapak Ibu lakukan itu bisa bermacam-macam. Dan itu ternyata menjadi sesuatu yang sudah jadi pola Anda. Ya kan? Dan itu menjadi hal yang kemudian terus dilakukan. Itu seperti kata senantiasa itu loh. Begitu bangun pagi, Bapak Ibu senantiasa ini, senantiasa itu, senantiasa lakukan ini, senantiasa lakukan itu artinya sudah jadi kebiasaan Anda. Nah, penulis Ibrani berkata kalau kita diminta senantiasa mempersembahkan korban syukur, itu artinya kita diminta untuk cobalah biasakan diri kita untuk bersyukur. Biasakan diri untuk bersyukur. Bukan dengan syukuran Bapak Ibu. Oh, kalau begitu kita harus selalu syukuran. Apa itu syukuran? Hah? Apa itu syukuran? Nah, ada yang ngomong makan-makan, ya kan? Oh, ini gitu kita harus syukuran ya. Enggak Bapak Ibu, tadi penulis Ibrani enggak minta kita syukuran. Yang diminta apa? Senantiasa mempersembahkan korban syukur, yaitu makan minum? Enggak, yaitu ucapan bibir. Jadi yang diminta untuk jadi kebiasaan oleh setiap kita adalah biasakan mengucap syukur. Biasakan keluar dari mulut kita kata terima kasih Tuhan. Biasakan muncul dari mulut kita kata apa? Tuhan engkau baik. Kenapa kok harus diucap? Bukankah cukup toh? Dalam hati saja kita katakan Tuhan baik. Kenapa kok harus penulis Ibrani mengatakan ucapkan?
ucapan bibir. Kenapa harus ngucap? Kok enggak cukup di batin saja, itu kenapa? Tuhan itu tahu enggak sih di dalam batin kita? Tahu enggak Bapak Ibu? Tahu. Tuhan tahu di dalam hati kita isinya apa, kata-kata apa yang akan keluar, itu Tuhan tahu. Lah Pak, kalau sudah Tuhan tahu, kenapa harus diucap? Ternyata Bapak Ibu, ternyata waktu saya renungkan, ternyata tidak mudah orang itu mengucap. Orang lebih suka menyimpan dalam hati atau tidak diucapkan dalam hati. Ternyata sulit loh untuk mengucap itu. Contoh ya, contoh. Ada seseorang yang berbuat sebuah kesalahan. Biasanya ketika seseorang itu dihadapkan dengan orang lain. Ketika orang itu bilang, ayo toh ngaku salah. Ayo toh kamu ngaku salah. Saya mau tanya, gampang atau sulit? Orang yang disuruh begitu akan bilang, kan sudah tahu nih aku salah. Kenapa harus ngucap kalau aku salah? Orang itu kan tahu kalau aku salah. Tapi kenapa harus tak ucapkan? Ternyata untuk mengucap itu enggak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Untuk mengakui sesuatu itu tidak mudah ternyata. Kenapa? Kalau diucap itu berarti ada yang mendengar nanti. Ya kan? Kalau diucapkan itu berarti ada yang mendengar. Nah, jadi kalau tadi penulis Ibrani bilang persembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya ketika kita mengucapkan ucapan syukur itu, yang Tuhan tuju adalah agar orang lain itu dengar bahwa kita sedang memuji Tuhan. Kalau cuma batin dalam hati, orang lain tidak tahu kita sedang apa. Tapi kalau kita ngucap Tuhan baik, orang dengar, kamu tadi bilang apa? Tuhan baik. Kok bisa kamu bilang Tuhan baik? Aku tahu kondisimu kayak gitu, kok kamu bisa ngomong Tuhan baik? Nah, Anda bisa cerita. Tapi kalau Anda cuma diem aja, ya orang nggak akan dengar apapun tentang Anda. Itu yang Tuhan bilang, ucapkan. Nah, saya mau minta Anda perhatikan kalimat di ayat tadi ya. Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, coba perhatikan yang kalimat di atas ini ya, mempersembahkan korban. Korban itu sifatnya adalah persembahan. Oke, ayat ini mengatakan senantiasa mempersembahkan korban. Jadi korban itu sifatnya adalah persembahan. Dulu, pada zaman dulu, ketika orang membawa persembahan kepada seseorang, maka itu artinya dia sedang menunjukkan hormatnya kepada orang itu. Ketika seseorang membawa persembahan kepada seseorang, dia tahu bahwa di hadapannya itu posisinya lebih tinggi daripada dirinya. Ingat peristiwa orang Majus. Orang Majus itu datang dari jauh menuju ke Bethlehem. Ketika ketemu dengan bayi Yesus, maka bukan bayi Yesus. Ketika ketemu dengan Yesus yang sudah cukup umur waktu itu, ya orang-orang Majus ini membawa persembahan mereka. Dan mereka sujud menyembah. Persembahan itu untuk menunjukkan bahwa dia dengan orang yang ada di depannya itu, dia menaruh hormat, dia menaruh respek. Kita memang tidak lagi mempersembahkan korban-korban seperti pada zaman perjanjian lama. Di perjanjian lama itu ada begitu banyak korban. Ya, ada korban bakaran, korban sajian, korban penebus salah, korban
pendamaian, korban penghapus dosa. Kita memang tidak lagi memakai korban-korban secara literal, ya, secara fisik tidak. Kalau zaman dulu orang kaya itu kalau diminta untuk korban bakaran, orang kaya loh ya, orang yang mampu, kalau enggak lembu, kambing atau domba. Tapi orang yang kurang kaya atau enggak mampu, dia harus membawa korban berupa burung. Itu harganya lebih rendah, lebih murah. Tujuannya sama, untuk korban. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya minta Anda memperhatikan kalimat ini? Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ini, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan itu, korban yang diminta untuk dilakukan oleh setiap kita. Kalau tadi saya mengatakan di dalam perjanjian lama ada begitu banyak korban, dan orang kaya harus beri korban lembu, kambing, domba, orang miskin harus bawa korban burung. Itu masih ada perbedaan-perbedaannya berdasarkan status sosialnya. Tapi kalau tadi ayat tadi mengatakan senantiasa mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya percaya Bapak Ibu. Saya mau ingatkan kepada Anda semua Bapak Ibu, bahwa ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan itu korban yang diminta untuk dilakukan oleh setiap kita. Tidak pandang status sosial Anda. Anda mau mampu atau tidak mampu, mau tinggal di rumah gedong atau tidak, kita semua harus tahu ini. Ini korban buat kita, yaitu ucapan bibir. Artinya kita diajak, karena kita sudah dikasih modal. Ini loh, mulut ini modal. Kalau zaman dulu modalnya duit, baru bisa bawa lembu modalnya duit. Baru bisa bawa burung itu juga modalnya duit. Tuhan gak pernah minta duit Anda untuk selalu dipersembahkan. Kalau memang kita gak punya uang ya sudah gak usah kasih persembahan, gak apa-apa. Tapi yang penting ini loh, mulut Bapak Ibu. Jangan banyak ngeluh. Jangan pakai mulut kita untuk ngomong yang tidak benar tentang Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Umumnya kita, kebanyakan kita merasa berat. Yang tadi saya bilang, dunia enggak tambah baik. Bukankah itu alasannya untuk kami mengeluh, Pak? Lihat, umumnya kebanyakan dari kita merasa berat. Tapi justru itulah arti dari korban. Kalau Anda waktu sedang sakit, belum sembuh, tapi kita bisa puji Tuhan. Puji Tuhan. Meskipun masih belum sembuh, tapi Bapak Ibu bisa berkata, puji Tuhan. Itu korban bukan? Korban. Waktu ekonomimu sedang tidak baik, oh Bapak Ibu bisa memuji Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, kayak tadi goyangnya itu. Ya. Walaupun enggak baik ekonomi Anda, tapi Anda bisa tetap bergoyang, suka-sukamu Tuhan. Itu korban loh Bapak Ibu. Daripada cuma diem aja. Daripada Anda tidak lakukan apa-apa. Itu bukan korban. Dalam kondisi apapun dalam hidup ini, Anda bisa tetap bersyukur. Itu korban. Saya mau tunjukkan kepada Anda, ya, gambar ini. Apa yang bisa Anda tahu dari gambar ini? Ini gambar apa? Tentang siapa? Ada orang yang sedang duduk
terbaring, dan di belakangnya ada seorang wanita yang memperhatikan pria ini. Ini ketiga sahabatnya yang memperhatikan pria ini. Di sekelilingnya tembok-tembok pada runtuh. Inisial namanya A. Ini namanya A inisialnya, belakangnya B. Tengahnya Y, setelah YU. Lah kan gampang toh berarti toh. Itu siapa toh namanya, bener enggak? Hah? Tak ulangi lagi ya. Ini inisial namanya A. Lalu paling belakang dari nama itu B. Antara A sama B ada 2 huruf, Y sama U. Nah, habis gampang lagi. Siapa dia? Ayub. Lihat ini. Ayub ini orang kaya loh Bapak Ibu. Tapi langsung dia kaya enggak punya baju. Sekelilingnya itu runtuh semua, ini rumahnya podo ambruk. Loh mana anaknya Pak? Wes dikubur kabeh. Anaknya berapa toh Pak? 10 sudah mati semua. Ini siapa Pak? Istrinya sedang punya lirikan yang sinis sama Ayub. Apa yang Ayub katakan ketika Ayub mengalami semua itu? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan tidak baik, Tuhan tidak baik, gitu. Oh Tuhan kejam. Atau dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Loh mana Bapak Ibu yang Anda baca itu kok malah kayak orang kaget-kaget. Mana yang Anda baca dari Alkitab? Dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oh Tuhan kejam. Oh Tuhan jahat gitu. Atau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Loh mana Bapak Ibu? Yang pertama atau yang terakhir? Yang terakhir. Bisa enggak? Bisa itu, Ayub ngomong gitu bisa tuh. Lah kenapa kita enggak bisa? Kalau Ayub bisa, dia bicara seperti itu. Tapi kenapa kita enggak bisa? Lihat, Ayub menjadi contoh nyata bahwa menjaga hati untuk bisa menerima dan memuliakan nama Tuhan itu bisa dilakukan. Walau ada rasa sakit, Tuhan tahu Ayub sakit, Tuhan tahu. Anaknya semua mati, Tuhan tahu. Itu diizinkan Tuhan, hartanya habis dalam 1 hari, Tuhan tahu. Itu diizinkan Tuhan. Tuhan tahu Ayub itu sakit. Tapi Ayub tidak pakai alasan itu untuk menyalahkan Tuhan. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Ini yang harus membawa kita berubah paradigma kita. Kalau Ayub bisa, kenapa kita enggak bisa? Bila kita memilih untuk setia bersyukur, ya, maka itu korban yang memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dengan memberi perhatiannya. Tuhan tuh suka ketika dengar kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Tuhan suka, meskipun kita sedang sakit, menghadapi situasi ekonomi yang berat, kondisi yang berat, kita sakit, tapi kita bisa memuji Tuhan. Tuhan senang dengar itu. Percaya enggak Bapak Ibu, Tuhan akan memberi perhatiannya buat kita. Enggak ada yang percaya, ya sudah. Percaya Tuhan itu akan memberi perhatiannya buat kita ketika dia lihat ini anakku walaupun sedang sakit kondisinya tapi dia tetap memuji Tuhan. Oh dia akan kasih perhatiannya kepada kita, dia kasih kekuatan, kasih kekuatan, kasih kekuatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya enggak tahu seberapa parah kehidupan Anda. Saya enggak tahu seberapa down-nya Anda saat ini. Saya tidak tahu sedang seperti apa Anda menghadapi situasi, kekecewaan,
mungkin sedang ada dalam diri Anda. Tapi saya mau mengajak kita, marilah kita senantiasa membiasakan diri bersyukur. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan cuma bersyukurnya di saat ibadah. Tapi keluar dari ibadah wajahmu jadi cemberut lagi. Jangan. WL saya mau tantang Anda tadi ya, para singer. Wajah Anda tuh sudah baik loh tadi di sini. Wes apik ini wajahmu tadi di sini. Dijaga ya. Ya, dari mulai siapa ini? Angel sampai Mbak Yanti. Dijaga wajah Anda. Tetap seperti hari ini. Bersukacita. Pemusik-pemusik ada yang tidak bersukacita. Wajahmu juga harus mbok jaga. Ya, Anda tuh dilihat sama jemaat. Kalau yang musik itu wajahnya enggak ceria. Lah sing nyanyi ya podo wae. Angel Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat ya di video-video di YouTube itu loh. Yang main musik ya seneng, wajahnya bersukacita. Oh ya jemaatnya melu kebangun. Ya kan? Jadi ayo wajah-wajah pemain musik saya ajak bersukacita. Wajah-wajah WL, pertahankan ya. Nanti di luar tetap senyum. Ojo guyu dewe, kok malah dikira rodok. Bersukacita. Ucapkan syukur. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi dari awal, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Katakan karyamu sungguh ajaib. Ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oke, mengapa saya memilih lagu ini Bapak Ibu? Karena saya ingin mengajak Anda ingat karya Tuhan yang besar. Ya, saya mau ajak Anda untuk ingat karya Tuhan yang sungguh ajaib. Itu yang membuat kita bisa berkata, Tuhan, aku mau selalu bersyukur kepadamu. Jangan banyak ngeluh Bapak Ibu. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan selalu. Yuk nyanyikan refrennya ini ya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Hanya jemaat saja katakan ku mau selalu. Mari bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona.
hatiku, Kau membuatku berharga. Musik menyanyikan lagu ini, musik menyanyikan, kita mau bersyukur. Oh, Kau baik Tuhan, selamanya Kau baik Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami. Kasih setiamu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Katakan lagi, selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat. Sekali lagi. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Amin. Selalu dan selalu Tuhan baik. Selalu dan selalu Tuhan baik. Tuhan dahsyat. Selalu dan selalu Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kondisi kami belum ada perbaikan, walaupun saat ini kami masih sama seperti yang lalu, keadaan kami masih sama, tapi kami mau berkorban. Kami mau selalu mempersembahkan ucapan syukur kepadamu. Tuhan, Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya ketika kami selalu membiasakan diri untuk bersyukur, menyanyi buat kebaikan Tuhan, menyanyikan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata buat kami. Ketika kau dengar suara kami berseru, Tuhan baik. Ketika engkau mendengar kami berseru, Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Waktumu akan tiba buat kami. Untuk mengangkat kami. Untuk menolong kami. Untuk memberikan kesanggupan kepada kami. Seperti halnya engkau memberikan kesanggupan kepada Ayub. Dan akhirnya engkau memberkati dia dengan luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Biar hari ini mereka bukan hanya bersuka cita karena mereka beribadah. Tetapi setelah pulang dari tempat ini, keluar dari gedung ini, mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat persembahan kita Bapak Ibu. Unjukkan ke atas. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan ini. Biar menjadi persembahan yang indah di mata Tuhan. Berkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi, bagi yang belum bisa memberi, Tuhan memberkati mereka juga. Berkati pengurus gereja kami yang akan mengelola keuangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengar pengumuman. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah, mungkin kalau boleh tidak keberatan, angkat tangan Bapak Ibu. Kami ingin melihat wajah Bapak Ibu dan mengenali Bapak Ibu. Ada? Belum ada ya? Oke, nanti di pertemuan minggu depan kita ajak teman-teman kita lain untuk hadir dalam ibadah AOG. Ya, hari Senin, Bapak Ibu jangan lupa kita diundang untuk mengikuti ibadah BKSAG jam 6 sore di GITJ Jepara. Dan seperti biasanya di setiap kali ibadah BKSAG Jepara itu ada persembahan-persembahan paduan suara. Hari ini atau nanti setelah ibadah, ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara yang bisa datang, yang sudah berlatih paduan suara di hari Jumat yang lalu, tinggal sebentar kita akan melatih diri kita kembali untuk mempersiapkan persembahan pujian KOR untuk besok Senin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa tinggal sebentar untuk bersama-sama berlatih paduan suara buat mengisi ibadah besok hari Senin. Hari Selasanya kita akan bertemu dalam ibadah Komsel PCI ya, Pengkol C-nya apa? Candi Indah, Pengkol Candi Indah. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rumahnya ada di area itu ya, bisa hadir dalam ibadah Komsel PCI hari Selasa jam 6:30 malam di tempat Bapak Robert sebelah rumahnya Ibu Esther. Gampang ya Bapak Ibu. Tinggal kalau enggak tahu teriak aja Bu Esther, nanti kan keluar orangnya. Lah berarti rumahnya di sebelahnya gitu. Jadi besok ya hadir hari Selasa. Kemudian hari Kamisnya ibadah Komsel Bondo jam 6:30 di tempat keluarga Bapak Ibu Marto di daerah Poring ya, Puring. Ini nulisnya Po, jadi saya bacanya Poring. Ternyata Puring ya. Jadi jangan lupa ya ibadah hari Selasa Komsel, hari Kamisnya Komsel, meskipun beda tempat, beda jam, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang berdomisili dekat dengan tempat-tempat Komsel ini silakan hadir ya. Kemudian berikutnya, ya jam 6:30 malam hari Jumat kita bertemu dalam ibadah Mari Bersama Menyembah. Saya lihat sudah ada beberapa saudara yang datang, sudah lumayan banyak, mari kita mau datang lebih banyak lagi untuk menyembah Tuhan. Berikutnya, ibadah Youth Teen Service hari Sabtu jam 5 sore ya. Kita akan mengadakan ibadah Youth dan Teens. Nanti jam 10 tetap ada ibadah akikah ya. Tadi kok saya enggak lihat ya? Atau sudah? Jadi ibadah akikah tetap ada jam 10 pagi nanti ya. Jadi anak-anak Bapak Ibu bisa didorong untuk ikut ibadah bersama-sama. Tidak ada yang lain ya Bapak Ibu, jadi jangan lupa nanti setelah ibadah paduan suara akan berlatih untuk mengisi acara BKSAG. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini yang sudah Tuhan berkati dan pimpin. Biar Engkau akan menolong setiap kami dalam perjalanan kami pulang. Mungkin ada di antara kami yang akan pergi keluar kota maupun kami akan mengerjakan hal yang lain. Kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan. Kami doakan untuk kota kami Jepara, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di kota ini. Kami doakan juga untuk Indonesia dan juga pemimpin-pemimpin kami. Kami doakan setiap keluarga-keluarga daripada jemaat Tuhan yang hadir pagi ini. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan oleh suami dan istri mereka masing-masing. Juga untuk pendidikan anak-anak mereka dan pekerjaan anak-anak mereka. Kiranya Engkau juga memberkati semuanya yang belum bekerja, yang sedang menanti jawaban daripada perusahaan-perusahaan yang ada. Tuhan akan berikan yang terbaik buat setiap mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera-Nya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Yesus memberkati.